الصلة والفضيلة والبعث مقام محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Melalui mimbar yang sangat mulia ini, saya selaku khotib senantiasa berwasiat bil khusus kepada diri dan keluarga saya, juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Amal zahir dan amal batin, inilah tema yang akan saya bawakan pada kesempatan khutbah yang mulia ini. Ada sebahagian orang sukses dalam beramal zahir, akan tetapi gagal dalam beramal batin. Contoh, seseorang rajin sekali sholat berjamaah ke masjid. Ada yang bertanya, Pak Haji, kenapa sih rajin sekali berjamaah ke masjid? Dia menjawab, jelas dong, saya kan pengurus masjid. Apa kata orang kalau saya tidak ke masjid? Begitu dia tidak jadi pengurus lagi, maka dia pun tidak datang ke masjid lagi. Gagal dalam beramal batin, karena ketua atau karena pengurus atau karena bendahara dia datang. Contoh kedua, ada orang bertanya, Ustaz, kenapa rajin sekali ceramah kemana-mana? Dia jawab, tentu dong, saya kan ceramah maju tak gentar, tergantung yang bayar. Wani piro sampean. Begitu transportnya tidak sesuai, dia nggak mau datang lagi. Gagal dalam beramal batin. Ini hamba-hamba Allah. Nah, oleh karena itu, amal zahir dan amal batin ini harus sejalan. Dua-duanya harus punya ilmu. Tidak bisa ditinggal salah satunya. Mari kita lihat amal zahir terkait satu saja, tentang sholat misalnya. Jadi sholat ini ada sholat secara zahir, ada sholat secara batin. Secara zahir kita harus penuhi ilmunya. Contoh, sebelum sholat kita bersuci. Bersuci pun ada ilmunya. Contohnya misalnya buang air kecil, istinjanya. Ketika kita buang air kecil dalam keadaan berdiri karena darurat boleh saja, namun istinjanya banyak yang salah.
Misalnya dia tampung air pakai tangan kanannya, dia buang airnya, dia elap kemaluannya, itu najis semua. Harusnya dia tuang pakai air yang ditampung di tangannya, atau siapkan di sana gayung kecil, dia tuang, jangan sampai kena celananya. Itu istinja. Banyak yang salah di situ. Nah, kemudian berwudu dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah menerangkan basuh tanganmu dari tangan ke siku. Jangan terbalik dari siku ke tangan. Bisa menyalahi Al-Quran nanti. Tapi betapa banyak orang dari siku ke tangan. Yang benar tangan ke siku. Sudah yakin basah, baru pindah yang kiri. Begitupun membasuh kaki, dari ujung kaki ke mata kaki, diangkat kakinya begitu, bukan dibalikkan atau seperti orang gocek bola, bukan. Makanya kata sahabat, bagaimana engkau nanti mengenal kami di akhirat ya Rasulullah? Banyaknya manusia. Apa kata Nabi? Aku dapat mengenali kalian dari cahaya yang terpancar dari wajah dan kaki dan tangan kalian, bekas air wudu yang sempurna. Masuk kepada sholat. Kata Nabi, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Lihatlah kalian, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi Nabi mencontohkan ada tumakninah. Misalnya ketika kita mau ruku, Allahu Akbar, berhenti dulu ruku 3 detik, baru baca doanya. Ini kadang-kadang belum sampai dia Allahu Akbar sudah baca subhana. Jangan dulu, tumakninah dulu. Tidak pun begitu, tegak dulu baru baca Rabbana walakal hamd. Sujud begitu sampai tempat sujud, berhenti dulu 3 detik baru baca doanya. Itu tumakninah. Apalagi berjamaah. Ketika imam membaca waladhdallin, biarkan imam istirahat 3 detik dulu, baru kita sambut amin. Ini imam belum selesai waladhdallin, sudah ada yang amin. Begitupun ketika imam ruku, Allahu Akbar, sampai dulu imam ruku 3 detik, baru kita bergerak ruku. Iktidal, tegak dia 3 detik, baru kita bergerak iktidal. Sujud, sampai dia dulu sujud 3 detik, baru kita bergerak. Ini kadang-kadang imam baru mau sujud, dia udah gelisah. Enggak benar. Begitu imam salam kanan kiri 2 kali, baru kita makmum salam yang pertama. Begitu cakep sholatnya. Kemudian setelah salam kanan kiri, jangan bergerak dulu, tetap duduk tawarruk, duduk yang akhir. Bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Baru robah posisi. Silakan berzikir setelah sholat. Begitu caranya. Nah, ini semua adalah ilmu zahir, amal zahir, wajib kita laksanakan. Makanya kata Nabi, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, baik laki maupun perempuan. Ada taklim di masjid kita ini, belajar kita. Nah, satu. Tetapi selama ini kebanyakan kaum muslimin sholatnya hanya sholat zahir, batinnya belum sholat. Ini yang jadi masalah. Makanya Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat ini tujuannya zikir, ya. Kemudian dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah.
Ingatlah dengan zikir kepada Allah dapat menenteramkan hati. Nah, jadi ada orang sudah sholat, tapi kok belum tentram batinnya. Karena sholatnya baru zahir, belum sholat batin. Jadi ketika dia sholat, batinnya entah kemana-mana. Ini yang terjadi sekarang ini. Sehingga ada seorang suami mencari kunci mobil, bilang sama istrinya, mana kunci mobil saya? Kan bapak tadi yang menyimpan. Iya, saya lupa di mana. Kata istrinya, Pak, masih ada waktu duha, Pak. Bapak sholat duha saja. Saya mencari kunci, kenapa disuruh sholat? Kata istrinya, biasanya Pak, kalau lagi sholat, yang lupa-lupa jadi ingat Pak. Dia sholat lah, bener, teringat dia. Jangan-jangan di sofa tadi saya duduk. Dia percepat sholatnya, dia langsung ke sofa, dapat kunci. Apa kata dia? Alhamdulillah. Bukan. Itu bukan dari Allah, itu dari setan. Karena tujuan sholat bukan untuk ingat kunci. Nah itu dia. Batinnya belum sholat berarti. Lalu bagaimana Ustaz? Baik, begini. Supaya kita bisa bawa pulang ini. Allah menganugerahkan kepada kita akal dan kolbu. Dengan akal dan kolbu, manusia melakukan perbuatan. Perbuatan manusia ada yang baik, ada yang buruk, tergantung kolbunya. Apa yang mendominasi dalam kolbunya? Kalau yang baik, perbuatannya baik. Tapi kalau yang buruk, perbuatannya buruk. Begitupun sholat. Ada apa sebenarnya dalam kolbu? Kolbu ini wadah dia, seperti arena parkir kira-kira begitu. Ada 5 dalam kolbu ini. Yang pertama, ruh. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita ketika dalam kandungan ibu, masuk ke dalam jasad, berpusat di kolbu, menjadi namanya nafs, jiwa. Bukan ruh lagi, jiwa. Makanya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa dalam kolbu. Yang kedua, dalam kolbu ini ada malaikat membawa panji-panji iman dan panji-panji takwa. Tergantung jiwa itu mau enggak mengambil itu. Yang ketiga, dalam kolbu ini ada jin korin. Setiap kita punya jin korin, termasuk Rasulullah. Kata Rasulullah, aku pun punya, tapi dengan izin Allah, jin korinku dimasuk Islamkan oleh Allah, sehingga tidak menyuruh kecuali yang baik. Bagaimana dengan kami? Kata sahabat, tergantung kalian. Kalau kalian menjadi orang baik, jin korin kalian mendukung kebaikan kalian. Tapi kalau kalian menjadi orang jahat, jin korin kalian menyuruh kepada kejahatan. 3. Yang keempat, dalam kolbu kita ada syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang kelima, dalam kolbu kita ada hawa, kecenderungan hewani. Makanya manusia itu bisa menjadi lebih rendah daripada hewan. Ketika sholat, hendaknya zahir sholat diiringi dengan jiwa. Sholatnya harus dijiwai. Makanya dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Makna zikir 2. Yang pertama menyebut, yang kedua mengingat. Mengingat itu udah tinggi levelnya. Kita menyebut saja sudah bagus. Artinya apa? Ketika ucapan terlontar dari lisan kita, bacaan-bacaan sholat, maka hati kita pun harus hadir maknanya. Baru dikatakan batinnya sholat. Begitu caranya. Itu zikir, menyebut, batinnya menyebut. Kalau dia sudah sampai level tinggi, batinnya mengingat. Siapa yang diingat? Allah. Bagaimana caranya bisa mengingat Allah? Harus kenal Allah. Kalau nggak kenal, nggak bisa ingat. Apa yang kita kenal? Nama-namanya, Asmaul Husna. Apanya lagi? Af'alnya, perbuatannya Allah. Tapi jangan ingat zatnya Allah, tidak akan sanggup.
Makanya masih besar PR kita. Nah, tentang mengenal diri ini, insya Allah tahun depan akan saya sampaikan pada kuliah subuh di sini bulan Januari. Kita akan kenal diri kita. Setelah itu baru mengenal Allah. Dengan kenal diri inilah kita bisa sholat khusyuk. Jadi batin kita, jiwa kita itu ikut sholat. Mulut mengucapkan, melantunkan bacaan-bacaan sholat. Jiwa kita juga mengucapkan itu, menjiwai itu. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, itu bukan Allah Maha Besar maknanya. Allah unlimited. Allah tak terbatas. Allah tak terhingga. Apanya? Kasih sayangnya, kekuasaannya, rahmatnya. Kecil kita, Allah Akbar, sambil mengeluarkan suara Allah, keluar semua aura-aura negatif dari diri kita. Kalau bisa kita terapkan dari takbir sampai salam, ucapan membaca bacaan sholat, pikiran menerjemahkan bacaan sholat, hati, jiwa kita mengucapkan dan mengingat apa yang kita baca ketika sholat. Itu dikatakan batinnya sudah sholat, dan itu disebut dengan sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khushu'un. Caranya bagaimana Ustaz? Bagi bapak-bapak yang sudah memiliki buku saya, amalkan Pak. Jangan jiro habis ngaji ditaruh, jangan. Jimal habis ngaji diamal. Keterangan lebih lanjut silakan hubungi ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Saya siapkan semua. Terserah kepada kita. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Nanti akan datang masa-masa sangat sulit. Tidak ada makanan dan semua karena meteor jatuh. Maka makanan umat akhir zaman adalah zikir. Dengan zikir bisa kenyang. Sebagaimana Nabi Yunus di dalam perut ikan nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zolimin. Itu yang dia baca, kenyang dia. Kenyang dia. Di akhir zaman. Nah, bagi yang mau nanti silakan hubungin saya di luar. Baik, hamba-hamba Allah, jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bicara politik macam-macam, saya lebih kepada pribadi kita. Ayo di akhir zaman ini, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari ancaman api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحجات اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعلنا من المغرورين اللهم اجعل ديننا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر